analisa teknikal untuk menggunakan MA5 apabila harga menjauhi dari MA5. Ini kan menjauh toh, selisih 200 perak, maka harga tersebut akan kembali naik. Nah gitu ya, kalau kawan-kawan bisa belajar dari analisa teknikal, melihat dari beberapa sudut pandang, dari daily oke, dari monthly, weekly, dan lain-lain. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Buat kawan-kawan yang masih ikut-ikutan di bisnis saham, kita ada kelas lagi nih nanti tanggal 13 Maret dan 27 Maret. Nanti kita ada kelas Zoom ya, buat pengetahuan buat kawan-kawan ya, untuk trading di bisnis saham. Nah, kenapa sih kawan-kawan harus belajar analisa teknikal? Selain kita juga belajar analisa fundamental. Jadi kalau kawan-kawan yang belajar analisa teknikal, jadi kemungkinan 80% lebih lah orang-orang yang berbisnis saham itu bisa melihatnya dari analisa teknikal. Dan kawan-kawan harus belajar analisa teknikal yang sangat-sangat simpel ya, sebagai modal buat kawan-kawan di bisnis saham. Nah, konfirmasi pendaftaran itu bisa ada di tanya-tanya di WA 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Nah, selain kita belajar, nanti kawan-kawan juga bakal masuk di grup yang sangat-sangat positif, dan juga nanti di situ ada rekomendasi saham untuk yang bisa diswingkan atau bisa dan bisa juga untuk di scalpingkan. Jadi tergantung kawan-kawan ya niatnya seperti apa. Nah, konfirmasi pendaftaran itu bisa WA di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Hari ini perdagangan tanggal 1 Maret 2021 dan hari ini juga IHSG rebound ya dari area sideways-nya. Nah, ini ditengok ya, area sideways-nya adalah di kisaran 6.300-an sampai dengan terendahnya ada di kisaran harga 6.170-an. Dan hari ini closing di harga 6.338. Ini merupakan suatu hal yang sangat positif ya bagi IHSG. Apakah akan terus melanjutkan ke 6.500? Yuk kita doakan bersama-sama. Nah, IHSG hari ini hijau itu juga terkait dengan stimulus dari Presiden Amerika ya. Dan juga ada diskon pajak otomotif dan juga DP 0% properti. Nah, ini juga dapat mempengaruhi sentimen ini sangat-sangat berpengaruh terhadap saham-saham seperti properti, konstruksi, bank, aneka industri. Nah, itu semuanya berpeluang untuk breakout ya. Yuk kita tengok saham-saham yang cukup menarik. Nah, ini dari saham properti ya. Kita tengok yang pertama adalah Citra. Nah, Citra hari ini cukup bagus ya, dikarenakan ada stimulus dari DP 0%. Nah, ini terlihat dari volume perdagangan hari ini cukup besar, ditambah juga dia breakout ya. Dilihat juga dia sudah breakout di sini dari harga 1190 di sini di garis tertinggi ini, dan hari ini closing di harga 12.225. Walaupun sempat tertingginya juga sampai 1.350 ya. Nah, ini memang sedikit panjang sekali untuk rambutnya di Citra. Tapi kita tengok ya, ini bisa dijadikan 1190 ini sebagai supportnya sekarang. Supportnya jadi ada di 1190 dan nah kalau melihat dari chart di monthly-nya, nah ini kan dia ada resistnya di harga 1335. Dan memang terjadi ya di sini sempat 1350 lalu kempes lagi. Jadi memang targetnya adalah kalau seandainya dia bisa bertahan di area di kisaran di harga 1190, kemungkinan dia akan menuju ke area di 1350. Itu ya targetnya ya. Kalau seandainya dia breakout dari 1335, lalu dia targetnya adalah 1424. Nih, jadikan 1190. Nah, ini ya, di garis ini adalah supportnya ya. Jadi kalau seandainya kawan-kawan yang mau masuk Citra, nah ini 1190 adalah supportnya terdekatnya, lalu targetnya adalah 1335 sampai 1350. Nah, selanjutnya setelah Citra, kita tengok lagi yang sangat menarik adalah Jaya Real Property. JRPT, kalau saya tengok di sini, nah ini kan dia volumenya sudah berada di atas
20 hari rata-ratanya. Dan harganya sudah closing di atas MA50, sudah breakout juga di atas MA50 yang warna hitam ini. Dan harganya juga sekarang di closing di 585 dan tertingginya di 590 lalu turun ya sedikit ya. Kalau saya sih masih optimis untuk JRPT, targetnya adalah dia akan menuju ke 600 ya. 615 targetnya untuk JRPT ke 615. Ini kita tarik garisnya. Nah, targetnya ke 615 dan jadikan kalau MA50-nya ini di harga 570 itu sebagai supportnya. Jadi masih oke deh. Risknya 15 poin dan rewardnya adalah 30 poin. Jadi 1:2. Masih oke deh kalau saya ngomong JRPT. Bisa diperhatikan besok ya JRPT, semoga besok bisa breakout di atas 615. Selanjutnya ada lagi yang menarik adalah ASRI. ASRI di sini ya walaupun closingnya kurang menarik lah kalau kata saya sih. Walaupun volumenya di sini cukup besar ya, udah lebih dari 20 hari rata-ratanya. Kita di sini tengok dia punya area yang harus ditembus dia di 256, tapi hari ini closing di bawahnya ya di 254. Kurang sip sih sebenarnya. Seandainya dia bisa closing di atas ini, wah cukup menarik untuk ke 262 lalu menuju kembali ke 286. Nah, bisa dijadi, tapi memang kalau kita tengok di sini ini dia sudah berada di atas MA50 ya, dan ditembus juga di hari ini. MA50-nya ada di harga 242. Nah, ini bisa dijadikan MA5-nya atau mungkin MA50-nya ini sebagai support kuatnya ya di 242. Targetnya ya kalau seandainya besok dia berada di atas 242, oke, akan melanjutkan ke 262 lalu ke 304. Semoga bisa tertembus ya untuk ASRI. Oh, dan satu lagi nih, kalau seandainya kita ngomongin properti dan konstruksi, ada satu yang cukup menarik. Nah, karena properti dan konstruksi pasti membutuhkan semen. Nah, kita bakal tengok SMBR. Ini juga sangat-sangat menarik untuk kita pantau besok. Kenapa? SMBR hari ini cukup menarik ya. Kita tengok di sini dia volumenya cukup besar, dia ada di atas 20 hari rata-rata. Dan dia closing juga berada di atas MA50-nya. Karena MA50-nya di 1036 dan ini closing di atas 1040. Wow, cukup menarik sekali untuk SMBR ya. Besok mungkin targetnya sih seandainya ya, kalau seandainya kawan-kawan mau tahan, ini bisa ke area 1280-an, bahkan ke 1350-an ya. Nah, ini bisa. Nah, kalau seandainya kawan-kawan masuk di sini, bisa dijadikan areanya seperti MA50 ini sebagai titik-titik krusialnya ya di 1036. Lalu kita bisa tengok juga di area MA5-nya di harga 1000. Nah, 1000 itu adalah area psikologisnya. Nah, karena terkadang memang area-area yang genep dari harga-harga yang menyentuh di kisaran-kisaran itu adalah supportnya juga. Nah, jadi bisa dijadikan 1036 itu sebagai titik krusial, lalu di harga 1000 juga sebagai titik krusialnya di SMBR. Targetnya adalah ya harapannya sih bisa ke 1280-an ya untuk SMBR. Nah, kalau seandainya kita sudah membahas properti, semen sudah kita bahas, sekarang kita bakal ke konstruksi. Nah, konstruksi yang menarik adalah, coba kita tengok. Nah, Wika hari ini, nah ini walaupun dia sudah kembali di atas MA5 ya di sini. Apalagi kalau seandainya dia tembus di atas MA20-nya di sini ya. MA20-nya ada di harga 1900. Ini cukup menarik loh. Nah, walaupun di sini memang kalau kita tengok, nah areanya memang di area 1800 ini adalah area krusialnya ya. Kita tengok berapa kali dia di sini 1800 bermain di area situ. Karena 1800 itu adalah titik Fibonacci-nya juga. Nah, semoga besok bisa tembus di atas MA20. Baru saya bisa tambah muatan di Wika. Nah, jadikan 1800. Nah, ini bisa ya 1800 ini sebagai titik supportnya. Kalau seandainya turun di bawah itu, wah, kemungkinan dia bakal menuju ke 1600-an ya di sini area sini. Nah, tapi semoga aja masih kuat ya untuk Wika. Lalu kalau kita ngomong Wika, satu yang juga tidak kalah ramainya adalah Waskita. Nah, Waskita hari ini juga, wow, cukup menarik ya. Dia menembus di MA20-nya juga. Ini MA20-nya ada di 1050
dan MA5-nya ada di 1475 dan hari ini closing di harga 1520. Ini sangat-sangat menarik. Semoga besok bisa berada di atas MA50-nya di 1545. Kalau seandainya dia bisa ke atas 1545, kawan-kawan yang belum punya USKT bisa HKD, kayaknya sudah mulai kembali ke jalur yang bagus untuk naik ya, untuk waskita. Nah, kalau seandainya MA50 ditembus juga, targetnya ke 1600, 1608, lalu ke 1660, 1700. Semoga bakal kembali lagi ke harga 2000 ya untuk waskita. Semoga ini sebagai titik rebound untuk saham-saham dari konstruksi. Nah, kita sudah membahas saham-saham yang berhubungan dengan properti, semen, konstruksi. Sekarang saya akan membahas dari mobil, yaitu adalah Astra International. Hari ini Astra International kita tengok ya di sini ya. Nah, ini kemarin penutupan dari tanggal 26 Februari 2021, ini harganya jauh di bawah MA5 ya. Ini MA5-nya masih di harga 5.600 dan kemarin closing di area 5.400. Jadi selisih 200 rupiah ya. Nah, memang kalau kawan-kawan yang tahu sebagai bagaimana sih analisa teknikal untuk menggunakan MA5, apabila harga menjauhi dari MA5, ini kan menjauh toh, selisih 200 perak, maka harga tersebut akan kembali naik untuk mendekati dengan MA5-nya. Nah, ini terlihat hari ini menyentuh dari MA5 dan bertahan di atas MA5. MA5-nya sekarang di harga 5.585 dan Astra International di 5.600. Wow, cukup menarik sih sebenarnya. Cuman kalau nanti saya bakal ngelirik untuk Astra International mungkin di kisaran 5.700-an atau seandainya dia bisa di atas MA20-nya di area di kisaran 5.800. Loh, kok Pak belinya malah yang lebih mahal? Kenapa nggak beli pas lagi murah-murah seperti ini? Nah, kenapa? Karena kalau saya seperti itu artinya adalah ya kalau seandainya ini kan masih belum terlalu kuat, masih ada potensi untuk turun. Walaupun berita terkait pajak kendaraan yang turun ini bakal mendongkrak dari saham Astra International. Tapi kalau saya sih nggak, ya memang sih ada pengaruh dari berita, oke. Tapi kita juga sebagai orang analisa teknikal ya lebih baik kita cari yang kalau seandainya saham tersebut sudah konfirmasi akan naik, baru kita beli. Apa nggak kemahalan? Ya nggak ada namanya saham tersebut kemahalan. Nah, ini kan kalau seandainya saya beli di kisaran 5.800, ini dia tertingginya hampir ke 7.000-an loh di sini kalau di tanggal 14 bulan 1 kemarin. Bahkan kalau mau ditengokin lagi, kalau kita monthly-nya, harga Astra International ini pernah juga ke harga 9.000-an, bahkan bisa lebih lagi. Jadi memang kalau seandainya kita ngambil, nanti ketika dia sudah mulai di atas MA5-nya, di atas MA20-nya sudah oke deh untuk kita ambil. Nah, kita tengok juga tadi saya sekilas melihat di Astra International di monthly-nya. Nah, di monthly-nya ini aja sebenarnya kalau kita tengok di sini, nah ini MA20-nya di 5.570 ya. Kalau di chart monthly ya, time frame monthly. Nah, mungkin kawan-kawan bakal lebih menarik kalau seandainya dia sudah berada di atas MA5-nya. Ini MA5-nya di harga 5.685. Ya udah, kalau seandainya di harganya sudah berada di atas 5.685, ini kalau kita ngeliat dari chart monthly ya, sudah bisa diambil deh. Berarti dia sudah konfirmasi dia bakal kuat untuk naik. Nah, gitu ya kalau kawan-kawan bisa belajar dari analisa teknikal, melihat dari beberapa sudut pandang dari daily dari monthly, weekly dan lain-lain. Nah, kita sudah membahas dari Astra International. Kita akan membahas dari IMAS. Nah, kalau saham IMAS ini cukup menarik. Kenapa? Ini dia memang hari ini dia masih bertahan di atas MA50-nya nih, warna hitam. Dan di atas MA5-nya di sini. Nah, volumenya cukup oke, walaupun ini dia hari ini tidak jadi breakout ya. Nah, breakoutnya ada di harga, kita tengok di sini garisnya ada di harga 1.385. Nah, ini 1.385 kisaran sini ya. Jadi kawan-kawan yang mau masuk IMAS mungkin besok kalau pantau deh kalau seandainya dia bisa
breakout di 1385, ya sudah deh, bisa kawan-kawan tambah muatan, atau besok ya bisa mumpung lagi berita pajak kendaraan lagi diturun, ini kan bakal mendongkrak saham-saham yang berhubungan dengan otomotif. Nah, ini bisa cicil deh, besok ambil dengan pola cicil ya. Dicicil dulu di harga closing hari ini. Besok kalau seandainya dia closing dia breakout di atas 1385, bisa tambah muatan, apalagi kalau closing lebih tinggi dari closing hari ini. Harga closing dia lebih tinggi dari harga tertinggi hari ini ya. Ini bisa tambah muatan dengan targetnya mungkin ke 1600-an. Oke deh, bisa menjadikan momentum buat saham-saham otomotif untuk melanjutkan kenaikannya. Ini jadikan ini aja, MA50-nya ini sebagai support kuatnya ya. Kita tengok dari chart monthly-nya sama seperti Astra International. Nah, ini kita tengok ya, di sini MA5-nya sudah berada di atas nih garis ya, sudah memang menunjukkan masih uptrend ya, masih oke deh. Nah, ini kalau melihat di sini MA50-nya di harga 1456 ya. Semoga bisa ditembus ke harga tersebut untuk kembali ke harga 1690-an ya. Ini untuk IMAS. Lalu satu lagi deh, mungkin hari ini masih belum terlalu ramai ya untuk otomotif. Apa ada ngaruh nggak sih? Biasanya ada pengaruh juga di GJTL. Nah, hari ini kalau kita tengok GJTL, dia menguji supportnya di MA20. Kita tengok ya di sini ya. Dia menguji MA20 lalu mantul lagi sedikit. Ya, jadikanlah kalau seandainya kawan-kawan yang tertarik nih GJTL ini lagi di supportnya loh. Nah, bisa dimasukkan watchlist di harga 840. Antrikan coba di 840. Siapa tahu besok dapat di 840 lalu mantul kembali untuk GJTL. Kalau melihat dari sini sih dia masih di area sideways ya. Kita tengok garis sideways-nya. Nah, ini garis sideways-nya di kisaran harga 925 sampai dengan 820-an ya. Nah, ini masih oke deh. Selama MA20-nya ini tidak ditembus, masih ada potensi untuk lanjut naik ke atas. Untuk rekomendasi saham yang bisa kawan-kawan pantau besok adalah GIA ya. Nah, ini GIA mengapa jadi salah satu pantauan saya? Volumenya cukup bagus di GIA. Nah, ini kita tengok volumenya sudah berada di atas 20 hari rata-rata. Dan juga di sini dia coba untuk bertahan di atas MA50. Nah, ini ya. MA50-nya pas di MA50 ini juga, dan ini juga percis sama. Nah, harapannya sih besok dia bisa breakout di atas MA50 dan akan menembus di harga tertinggi di 354. Target tertingginya mungkin bisa kalau kawan-kawan tahan ini bisa ke area 440-an ya. Nah, ini kan dia ada garis tertingginya nih di sini di harga 360 dan di sini juga berhenti di harga 360. Nah, kalau kawan-kawan mau diswingkan untuk GIA ini jadikan 360 ini sebagai supportnya ya. Nah, selama dia tidak turun di bawah 360 masih oke kawan-kawan tahan untuk targetnya ke 342. Saya optimis besok dia bakal bisa melewati di MA50-nya di harga 376. Nah, ada satu lagi sih yang menarik tapi ini sedikit agak gorengan. Nah, tapi ini bisa kawan-kawan pantau juga. Besok adalah KPAS ya. Nah, Katunindo Arista. Kenapa jadi perhatian saya juga ketika saya ngelihat stock gainers? Nah, ini hari ini closing di harga tertinggi di harga 65. Dan juga dia sudah breakout di atas MA50-nya di harga 63. Nah, seandainya besok bakal lanjut untuk KPAS, ini bisa tengok nih besok atau mau HK juga boleh deh, tapi dengan dananya harus diatur ya. Nah, ini targetnya adalah ke 70 untuk KPAS atau TP2-nya bisa juga mungkin bisa ke area 74. Nah, jadi kan supportnya, ini nggak usah jauh-jauh, udah supportnya adalah MA50-nya. Biasanya sih MA50 ini lumayan kuat ya untuk menahan. Nah, area MA50-nya itu di harga 63. Itu bisa dijadikan kawan-kawan untuk supportnya. Jadi 63 supportnya, targetnya ke 70. Bisa dipantau ya GIA dan KPAS. Selain
tadi saham-saham properti, saya merekomendasikan juga JRPT. Nah, itu aja rekomendasi dari saya dan juga review saham-saham yang bisa di kawan-kawan tengok untuk besok. Nah, bagi kawan-kawan yang masih bingung untuk belajar saham seperti apa dan juga supaya kawan-kawan punya bekal untuk berbisnis saham, nah kita ada kelas belajar di tanggal 13 Maret dan 27 Maret. Nanti kita live Zoom ya, dan juga selain dari kita ada live Zoom, kawan-kawan juga yang sudah tergabung di keluarga Oke Saham bisa chat saya langsung dan bertanya tips-tips dan juga banyak hal ya terkait kawan-kawan yang belum dimengerti di bisnis saham. Konfirmasi pendaftaran itu bisa 0812 7198 9398. Selain kawan-kawan belajar di sini, kita juga ada rekomendasi saham untuk yang bisa dipantau di swing, bisa juga dipantau untuk scalping. Nah, ini bisa kita pantau bersama-sama ya. Nah, kita cek di bagaimana sih suasana di grup diskusi keluarga Oke Saham. Nah, ini adalah sedikit suasana di diskusi keluarga Oke Saham. Tadi pagi kita sempat membahas dari PTBA, terus kita juga pergerakan saham emiten bank-bank kecil ya. Ini kita share di sini. Perhatikan total aset dan PBV-nya. Nah, ini INPC oke ya Pak? Oke, bagus. Nah, jadi di situ kita sering share-sharean terkait saham-saham yang potensial. Saya coba cicil GIA di harga 366 dan lumayan ya, alhamdulillah. Dan saya juga masuk cicil juga di KRAS di 705. Semoga bisa segera mantul ya untuk KRAS, karena kawan-kawan yang sudah punya KRAS di harga 700-an sempat udah semingguan nggak naik-naik ya di harga 700-an. Semoga lah bisa segera dinaikkan. Ini bandarnya ini lagi ngumpulin barang, lagi menguji kesabaran bagi yang sabar. Nanti ketika coba kawan-kawan jual di KRAS, nanti dinaikin nanti sama bandarnya. Tapi ya sabar aja deh. Banyak sekali yang bisa kita pelajari di diskusi keluarga Oke Saham, dan juga di sini juga banyak kawan-kawan yang chat saya langsung terkait bagaimana belajar sahamnya. Nah, ini seperti Pak Andri ya, dia masih sangat-sangat mau belajar sekali untuk terkait analisa teknikal. Nah, ini dia bagaimana sih membuka lewat HP, dan kita juga bahas ya di bawah-bawah. Dan juga Bu Indriati, dan masih banyak lagi lah yang tidak perlu saya lihatkan. Jadi memang, nah grup ini adalah grup yang positif, dan juga saya selalu berdoa supaya awal mula dari kawan-kawan bisa berbisnis saham secara mandiri itu bisa bermula dari grup ini. Jadi memang semoga kawan-kawan yang sudah pernah belajar bersama kita di keluarga Oke Saham bisa menjadi pebisnis saham yang mandiri ya, bisa analisa teknikal yang sangat-sangat simpel, dan juga bisa tahu kapan sih harus ditahan saham tersebut, dan kapan juga saham tersebut kita TP, dan juga kapan kita harus cut kalau seandainya sudah tidak sesuai dengan trading plan kita. Nah, semoga kawan-kawan yang belum bergabung di keluarga Oke Saham, sehingga kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri dan juga cuan konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan.